Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Gagal bareng Sigit. Kali ini gue udah kedatangan seorang kolega gue, teman kampus gue dulu. Sekarang dia udah melejit lah ya karirnya menjadi seorang tech lead atau technical lead kalau misalkan teman-teman familiar. Technical lead yang memimpin divisi mobile engineer atau ya spesifiknya Android lah, tim Androidnya tuh, mobile engineer yang Android ya basicnya. Saat ini udah bekerja di ya e-commerce terbesar. Nanti mungkin dia bakal cerita banyak. Dan langsung aja gue persilakan Ilham Jamaluddin atau biasa dipanggil Ilham. Halo Ilham. Halo Sigit, thank you for Oke. having me here. Ya Ham, sama-sama. Gue tahu nih Ham, kalau misalkan terakhir status lu itu kan menjadi seorang technical lead mobile engineer ya, spesialisasinya di Android. Boleh diceritain nggak sih Ham perjalanan karir lu dari pasti kan awalnya mungkin mobile engineer ya, atau perjalanan karir lu awalnya jadi apa sih pas awal-awal kerja terus sekarang sampai jadi technical lead atau tech lead mobile engineer? Iya, jadi gue ini pertamanya bahkan dimulai dari kampus gitu. Di kampus itu dulu ada program jadi brand ambassador-nya perusahaan ini, Hmm. uh, ya perusahaan e-commerce di Jakarta. Terus gue ikut waktu itu di tahun terakhir kuliah. Nah, setelah lulus dan selesai dari jadi ambasadornya pun, gue tertarik nih untuk apply di sana gitu sebagai salah satu mobile engineer mereka, khususnya di Android. Dan kebetulan nih, karena gue skripsinya di Android, ya gue apply-nya sebagai software engineer Android. Gitu. Hmm. Nah, setelah itu ikut interview, alhamdulillah diterima. Ya, jadi gue di sana udah dari tahun 2017 akhir sampai Oke. sekarang. Tuh. Nah, itu juga lumayan panjang sih perjalanannya. Dulu itu mulai dari associate, jadi di kita itu ada beberapa level, Hmm. mulai dari associate, senior, sampai nanti ke lead. Hmm. Gitu. Kalau boleh tahu perjalanan lu dari awalnya itu langsung jadi ada junior dulu atau langsung tiba-tiba jadi associate pas awal masuk ke kantor lo itu saat ini? Iya, jadi bisa dibilang associate di kantor. Ya, di kantor ini associate itu sebagai juniornya sih. Jadi dari associate langsung ke senior. Gitu. Berapa lama tuh jaraknya? Dari associate ke senior itu sekitar 1 tahun sampai 1 tahun setengah sih. Itu emang trennya di kantor lu berdasarkan waktu atau emang mungkin karena lu tuh outstanding gitu maksudnya emang luar biasa aja jadi cepat gitu. Ya, gua nggak mau bilang diri gue outstanding, tapi ya yang gue bisa tekenin sih mungkin gue lebih bisa beradaptasi ya dengan keadaan di kantor gue gitu. Jadi sebenarnya show your potential sih. Cari potensi lu tuh ada di mana, Hmm. cari passion lu ada di mana, dan kalau lu udah seneng di kantor itu, menurut gue lu harus willing to adapt dengan kantor tersebut gitu. Karena kalau misalnya lu punya sifat yang rigid, itu kan susah untuk belajar menurutku. Hmm. Nah, makanya satu saran gue dan satu yang gue pelajari adalah lu harus bisa beradaptasi di kantor yang lu ada ya. Dan salah satu caranya beradaptasi itu dengan melihat role model lu gitu. Jadi gue di kantor gue ini punya role model nih, dan gue Hmm. usahakan ketika gue melakukan segala hal itu kayak memikirkan gimana sih cara men-solve masalah ini gitu. Kalau role model gue, dia pernah nge-solve masalah ini kayak gimana ya gitu. Dan lu beradaptasi dan menyesuaikan pribadi lu supaya lebih baik lagi. Hmm. Oke. Ngomong-ngomong role model ini lu di awal udah menentukan role model dari sisi IC atau individual contributor atau langsung role modelnya seorang manajerial yang ada di track manajerial maksudnya? Iya, jadi sebenarnya dari awal gue juga belum kepikiran sih apakah gue pengen IC atau manajerial. Tapi
lebih ke diberi kesempatan untuk menjadi ya untuk mengikuti path yang sebagai manajerial gitu. Dan makanya gue tadi juga bilang beradaptasi gitu. Kalau awal sih gue sebenarnya ragu untuk menjadi manajerial karena ya menurut gue kan sebagai engineer kita lebih terbiasa untuk berkecimpung di bidang teknologinya ya. Jadi Gitu. mungkin lebih di individual kontributornya gitu, lebih ngulik lagi teknologinya. Makanya waktu itu ada kesempatan sebagai lead, gue lebih beradaptasi diri. Oke, gue bakal take challenge ini, gue bakal belajar sebisa mungkin gitu. Oke, menarik. Terus perjalanan saat lu pertama kali masuk jadi lead itu kan bisa dibilang berapa tahun ya Ham? Dari ya maksudnya dari awal sampai tiba-tiba udah jadi lead tuh ada berapa rentang waktunya? Sekitar 2 tahun. Oke, 2 Ya, tahun. kurang dari 2 tahun gue udah jadi lead di kantor gue. Kurang dari 2 tahun kira-kira. Congrats sih sebenarnya. Ya, thank you. Kalau misalkan dilihat dari track itu, apakah lu sendiri di awal-awal ya, gue sebelum ngomongin terkait lead itu sendiri ya, lu tuh waktu awal-awal kerja, apakah pernah kayak ngalamin gagal nggak sih gitu? Sebelum lu nanti ceritain kegagalan di tingkatan level sebagai lead gitu, pernah nggak? Iya, waktu awal-awal gue pernah sih yang gue gagal dan gue kecewa gitu. Jadi waktu itu karena gue masih fresh graduate dan gue masuk ke kantor yang ya startup yang udah lumayan gede gitu. Gue merasa diri gue itu ya masih biasa-biasa aja gitu. Kayak ya gue melakukan kontribusi sebisa yang gue bisa dan memaksimalkan apa yang gue bisa. Tapi ya gue tidak merasa bahwa gue itu sesuatu yang hebat gitu. Makanya di kantor gue itu ada yang namanya performance appraisal. Jadi tiap 6 bulan kita itu menilai teman kita menilai diri sendiri, kita menilai lead kita sebagaimana. Nah, ketika gue menilai diri sendiri itu gue tidak tidak terlalu menjual istilahnya. Jadi gue tidak menjual diri gue semaksimal mungkin sehingga mendapatkan nilai yang kurang memuaskan sebenarnya. Dan waktu itu gue juga dikasih tahu ketika one on one dengan lead gue itu sebenarnya kamu itu udah dapat nilai yang luar biasa dari teman-teman kerja, dari lead gitu. Ya bisa dibilang 90% positif gitu. Tapi melihat kamu sendiri menilai diri kamu kurang baik gitu, maksudnya tidak maksimal, makanya hasilnya juga nggak maksimal gitu. Nah, gue di situ belajar bahwa ya mungkin kita sebagai orang Indonesia diajarkan untuk menjadi humble gitu ya. Jangan jangan sombong, jangan jumawa gitu kan. Tetapi ya di dunia pekerjaan ada waktu-waktunya di mana lu harus menjual diri lu gitu. Maksudnya di sini menjual adalah tunjukkan kepada manajemen, kepada company bahwa lu itu memang berdampak di company ini. Gitu. Jangan sampai lu sudah memberikan dampak besar, tapi tidak ada yang tahu dan bahkan lu kurang menjual dampak lu sendiri gitu. Nah itu juga bisa berdampak negatif kepada penilaian lu gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu skema nilai gimana nih? Apakah misalkan nilai misalnya ya, kalau dari rentang 1 sampai 5, gue tahu sih 1 sampai 5 biasanya 3 itu paling aman. Nilai diri sebagai ya udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan mau nilai lebih tinggi kan bisa ngasih nilai 4 atau 5 gitu. Nah, kalau dari lu sendiri saat itu lu itu ngasih nilai diri lu berapa? Terus sebenarnya lu dapet dari orang lain, feedback dari orang lain itu berapa? Iya, jadi mungkin gue bilangnya scale-nya aja ya. Scale kiri itu buruk, scale kanan itu baik lah ya. Nah, kalau orang lain itu lebih ke scale ke kanan gitu. Jadi, wah ini sudah orang ini katanya ya kata-kata dari feedbacknya bahwa gue itu udah punya potensi untuk berkontribusi besar gitu, dan bahkan sudah berkontribusi besar. Jadi mereka ngasih scale di kanan, tapi gue sendiri masih condong ke tengah gitu. Jadi masih belum ya gue belum mengconvince diri gue sendiri bahwa gue itu memang berkontribusi yang baik gitu.
Oke. Iya, iya, dapat maknanya. Maksudnya Ya, dapat poinnya. Kalau misalkan ya, rendah hati tadi ya. Jadi kayak kita nggak menilai diri kita kayak malas banget atau jelek banget, tapi ya cukup tengah-tengah. Padahal sebenarnya kita tuh bisa jadi dilihat orang tuh adalah outstanding atau bagus lah gitu performanya. iya, mungkin karena itu juga pertama kali gua gitu dan ya mungkin ya ini juga mungkin pelajaran buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah mungkin dapat performance appraisal. Nah, ketika performance appraisal itu jangan terlalu humble, uh, ya jualah diri kamu sebagus mungkin, tapi dengan data yang akurat juga, jangan sampai berbohong gitu. Oke, menarik nih lu menyebutkan sebuah data. Itu kan selama 6 bulan kadang-kadang males ya. Maksudnya kadang lupa gitu kalau dari gue yang 6 bulan gue ngapain aja lupa. Kecuali gue buka-buka lagi. Oh iya Iya, nih Jira card gue kemarin gue ngerjain ini terus kayak gini ininya metriknya gitu. Kalau lu sendiri cara lu ngapain sih? Cara lu untuk ya mengumpulkan data itu bagaimana? iya. Pertama, keep track of everything ya. Jadi dibiasakan untuk menulis apa yang lu udah lakuin, dibiasakan untuk menulis kontribusi yang udah lakuin gitu. Mungkin dengan catatan yang pribadi aja gitu, nggak usah sesuatu catatan yang formal, sesuatu yang udah ditulis semuanya gitu. Tapi at least lu udah punya bayangan nih, lu itu udah ngapain aja di semester ini gitu. Jadi kalau gue sendiri gue nulis di notes, oh di semester ini gue udah ngapain aja. Jadi tiap gue berkontribusi sesuatu, ya gue tulis apa yang gue udah kerjain gitu. Karena lebih gampang kita menulis ketika kita inget daripada kita nginget-nginget lagi ketika udah lama gitu kan, kayak Setuju. udah 6 bulan nih, aduh gue harus mengingat apa yang gue kerjakan 6 bulan ke belakang kan susah juga kan. Iya benar. Ya mending ketika selesai mengerjakan sesuatu, oke gue tulis. Ketika gue selesai lagi ngerjain sesuatu, gue tulis lagi. Ya nanti kalau udah punya banyak listnya kan nanti lu bisa olah lagi gitu, pilih-pilih mana yang paling berdampak besar, mana yang paling baik untuk mendukung prestasi lu gitu. Oke, menarik. Caranya harus dicatat ya berarti. Ya mungkin salah satu cara lain juga yang gue kepikiran adalah ketika one on one itu juga share dengan lead lu gitu. Jadi enggak cuman lu doang yang inget kontribusi lu, tapi lu juga sekalian mereminder bahwa, gue ini bulan kemarin udah ngerjain ini loh gitu kan. Gue yakin ada one on one regularly kan dengan lead. Kalau Iya, nggak sebulan 2 kali, sebulan sekali, sebulan 2 kali lah. iya. Ya, jadi ketika one on one itu, lu sambil nge-share juga apa yang lu sudah kerjakan, dampaknya apa gitu. Jadi nanti lead lu juga keingetan gitu ketika memberi penilaian, oh dia udah ngerjain ini ya gitu. Instead of cuma ngasih tahu sekali ketika akhir dan ntar dia juga lupa-lupa inget gitu kan. Iya benar. Apalagi maksudnya kalau cuma dilihat dari di sesi 360 atau 6 bulan terakhir review itu performance review bisa jadi lead juga cuma ngeliat dari berdasarkan teks doang tapi nggak inget detail mungkin ya. Cuma ngeliat Iya, full teks bener. aja gitu maksudnya. Iya, daripada lebih enak diceritain kan ketika one on one daripada Heeh. lead-nya sendiri harus ngebaca teks dan mungkin konsentrasinya masih kurang juga kan kita nggak tahu lead-nya gimana. Oke, menarik. Gue berlanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait lu pasti kan sudah sampai di level associate terus sempat naik ke senior dulu berarti kan ya. Nah di Iya, senior sendiri ini, terus senior Android engineer atau mobile engineer, pernah nggak sih ngalamin gagal juga gitu? Ya istilahnya kan satu langkah lebih mungkin bisa dibilang lebih berpengalaman daripada associate ya. Apakah ada juga gagal-gagalnya atau hal-hal yang ya bisa dibilang harusnya nggak ngelakuin ini gitu? Boleh ceritain nggak? oke. Ketika senior sebenarnya nggak terlalu lama, bukan mau sombong tapi ya Iya, iya, emang iya. emang ini faktanya gitu ya. Jadi gue itu senior itu cuma 6 bulan sih, dan 6 bulan itu pun sebagian sudah di challenge gitu. Jadi di kantor gue itu ada masa challenge namanya. Oke. Mulai dari lead ke atas, itu sebelum lu dipromosikan, lu bakal di challenge dulu. Hmm. Istilahnya probation lah, probation untuk promosinya gitu. Iya. Ya, jadi nggak
nggak terlalu banyak yang gue inget ketika gue menjadi senior, tapi ada satu sih mungkin yang gue kepikiran harusnya gue bisa lebih di situ gitu. Apa tuh? Jadi waktu itu ada challenge untuk bikin suatu fitur gitu. Dan dari banyak requirement-nya, ada requirement yang oke, gue bikin fiturnya dan gue bikin halamannya seperti biasa gitu kan, kita front end. Bikin halamannya seperti biasa, atau lu mau challenge untuk nge-research sesuatu yang baru gitu. Karena fitur itu sendiri lumayan unik dan perlu dilakukan research di situ. Mm-mm. Nah, gue waktu itu lebih cari aman sih. Jadi gue lebih memilih untuk oke, gue kerjain fiturnya aja deh gitu. Gue bikin halamannya aja deh gitu. Instead of men-challenge diri gue untuk ambil yang sesuatu yang baru gitu. Padahal menurut gue kalau gue bisa ambil sesuatu yang baru itu, ya itu menjadi nilai tambah buat diri gue sendiri sih. Itu ada trade off-nya. Maksudnya sampai lu nggak melakukan itu. Iya, sebenarnya gue waktu itu melihat, risk-nya sangat tinggi dan sebenarnya dari fiturnya pun itu suatu fitur yang lagi jadi flagship-nya lah di kantor gue gitu. Ya, gue juga agak bingung sih apakah gue mau ngerjain fiturnya atau yang sesuatu yang barunya itu. Tapi uh, ya gue bukan berarti cari aman banget, tapi gue juga melihat bahwa si fiturnya ini lagi jadi flagship nih gitu. Kalau bisa jadi Hmm. kalau diserahkan ke seseorang yang baru, takutnya juga malah nggak deliver fiturnya gitu sih. Boleh diistilahkan nggak fiturnya itu kalau di bahasa umumnya apa gitu? Kalau mungkin nama lu ada nama unik ala-ala kantor lu, kalau dibahasakan umum itu fitur apa sih? Oh ya, jadi nama umumnya apa ya? Misal aja ya. Misal Ya apa? bisa Misalkan yang bisa dibilang apa tuh? streaming lah, streaming. Oh, live streaming lah ya gitu ya. Iya, live streaming. Oke, itu kan jadi ya live streaming itu emang mungkin baru, tapi kalau misalkan Iya. mereknya kan masing-masing punya nama sendiri kan ya. Gitu. Oke, iya. Oke, dari situ tuh sebenarnya ada resiko kayak tipe resikonya apa ya, bentuk resikonya apakah broken nggak bisa dipakai oleh, misalkan kalau lu saat itu ambil ya, apakah broken sampai ke nih user nggak bakal bisa pakai nih kalau dia old device-nya, misalkan device jadul gitu, atau sebenarnya lebih kayak ini aja karena kecepatan nih waktunya cepet banget dan gue nggak bisa aja ngerjain dalam waktu yang terlalu singkat kayak gitu. Itu apa sih tipe resikonya? Ya, risikonya adalah karena di tim kita sendiri belum pernah nge-implement itu sih. Jadi banyak yang kita nggak tahu gitu sebenarnya. We don't know what we don't know lah istilahnya waktu itu. Oke. Jadi uh, ya, ada ketakutan lah dalam diri gue untuk mengambil resiko itu gitu. Dan Oke. ternyata ketika setelah dijalani dan itu bisa-bisa aja dan lancar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lebih berani dan lebih mau untuk take challenge sebenarnya bisa juga sih. Itu nggak sesulit yang gue pikirkan sebelumnya bahkan. Oke. Tapi sampai saat ini lu masih hands on di situ atau mungkin lu udah karena ya udah beda lagi squadnya, nggak di bagian itu lagi? Nah, kalau Ganti sekarang tim. sih udah nggak di bagian itu sih. Jadi Oke. gue sendiri di kantor gue ini cukup sering berpindah-pindah bisnis unitnya. Oke, ini menarik nih. Berarti sebenarnya banyak dong yang bisa diceritain. Ya, lumayan lah. Oke, mungkin kalau tadi dalam masa perjalanan jadi seorang senior ya singkat ya dan itu termasuk cepat gitu ya. Terus kalau pas jadi lead nih, berarti kan jaraknya maksudnya udah lumayan lama nih karena tadi kan lu juga sempat bilang lu pindah-pindah. Nah, ada nggak sih cerita-cerita yang bisa dibilang gagal tapi sebenarnya jadi lesson buat yang lain gitu pas lu jadi lead? Iya, jadi kan gue jadi lead juga baru gitu kan ya. Dan memang yang gue pelajari adalah tantangan yang setiap orang alami di levelnya itu beda-beda gitu. Maksud gue adalah ketika lu associate, ketika lu senior, ketika lu lead, itu challenge-nya beda-beda gitu. Iya. Iya.
tentu saja ketika lu masih seorang engineer yang ngoding gitu ya, challenge lu adalah mendeliver fitur, bring an impact to the team gitu kan. Iya. Ya, kalau untuk semakin atas, apalagi di manajerial, lu udah mulai memikirkan ke depannya untuk company ini kayak gimana gitu kan. Jadi lu harus ikut kontribusi keberlangsungan atau kemajuan company lu gitu. Jangan sampai lu hanya fokus ke apa yang lu kerjakan, tapi lu harus fokus kepada apa yang company ini butuhkan gitu, dan lu bisa ngasih kontribusi di situ. Hmm. Iya. Dan waktu itu sempat ada gue bisa dibilang ya gagal masih memang. Jadi ada suatu project yang lumayan besar, ada suatu flow yang panjang yang itu waktu waktu tahun itu bakal di-revamp gitu. Hmm. Ya gue mendapatkan tugas, ya tim gue mendapatkan tugas untuk nge-revamp flow itu gitu. Oke. Ya kegagalan gue adalah dari gue sendiri kurang membreakdown task-nya gitu, membreakdown requirement yang diberikan tim produk menjadi task-task kecil yang bisa diestimasi main days-nya atau work time-nya. Iya. Ya, jadi karena ya biasanya sebelumnya itu nggak ada yang task yang sepanjang itu memang flow-nya gitu, dan ini salah satu yang cukup rumit dan cukup sulit, eee, sehingga ketika gua memberikan estimasi time-nya, itu masih kurang gitu, apalagi di segi testing-nya. Jadi Oke. ketika kita udah selesai development, ternyata masih banyak bugs yang ditemukan, ya masih banyak kekurangan-kekurangan dari fiturnya gitu. Edge case Eee, ya. iya, edge case-nya yang kita nggak kepikiran sebelumnya ternyata ketemu di sama testernya gitu. Di situ sehingga deadline dari project tersebut kita harus push lagi gitu, sehingga miss original deadline-nya. Sampai dari sisi istilahnya kayak rilisnya gitu ke bisnis. Misalkan bisnis kan menjanjikan kepada orang lain tuh kayak kita akan kita akan apa rilis di bulan ini, tapi ternyata dari sisi dev tadi lu bilang bisa jadi kan mundur gitu. Itu sampai Iya. kayak jadi memundurkan timeline. Iya, dari segi rilisnya sendiri kita waktu itu mundur sampai 2 minggu tuh. Jadi ya berdampak buruk sih, dan gua merasa sangat bersalah banget waktu itu. Ya gua meminta maaf ke tim-tim yang terkait gitu. Harusnya bisa lebih baik lagi dalam memberikan janji-janji kepada tim produk, kepada tim bisnis gitu. Dan ya yang gua pelajari adalah ya lo nggak bisa menyamakan diri lu dengan orang lain. Nah, kenapa Iya. gue ngomong kayak gitu? Karena ternyata ya estimasi yang gue berikan adalah estimasi yang gue pikir gue bakal selesai ngerjainnya gitu. Dan ternyata kan capability orang-orang beda gitu, dan behavior orang-orang beda. Terus ternyata juga dari segi testing gue harusnya memberikan buffer yang lebih kayak gitu sih. Oke. Menarik Ham. Ini kalau misalkan bisa dibilang lu kan mengestimasi sesuatu tuh terus menjanjikan ya. Nah, sebenarnya kalau lagi ketemu ini lu menjanjikannya cara gimana sih supaya nggak melesat lagi kayak yang sekarang gitu. Lu punya kayak best practice-nya. Iya, jadi sebenarnya gue juga kaget waktu itu. Ketika gue kasih estimasi, itu menjadi suatu kontrak darah gitu kan. Iya benar. Ternyata gitu kan, ternyata itu menjadi suatu kontrak darah yang diminta oleh tim yang terkait. Iya. Ya, sebenarnya lebih ke ngasih ngasih understanding aja sih gitu, ngasih pemahaman ke tim-tim yang terkait bahwa ini adalah estimasi yang kita bikin gitu, dan dari estimasi ini mungkin ada hal-hal yang kita nggak duga sebelumnya gitu. Dan kita harus, ya intinya kita harus bisa prediksi gitu, bahwa
akan ada hal-hal yang kita duga dan kita harus ngasih buffer untuk itu gitu. Contohnya tadi Berarti banyak kayak ngasih ini ya, paling lama, paling cepat kemungkinan tanggal apa dalam beberapa hari, dan worst case-nya ada berapa hari, kayak gitu ya, benar nggak? Kalau iya, boleh tahu. ya lebih ngasih ke best case-nya segini, tapi worst case-nya segini gitu kan. Supaya mereka juga paham, oh mungkin ada hal-hal yang kita nggak expect di awal gitu. Oke, ya menarik menarik. Ini kadang-kadang kejadian ya benar sih, istilahnya yang mengestimasi kadang melihat dari kacamata sendiri kan gitu. Benar, kalau misalkan ketemu yang mengerjakan emang bisa jadi lebih beda ya. Iya, jadi Misalkan dia sign ke junior. ya jadi another lesson learned adalah mungkin ketika memberikan estimasi itu bisa didiskusikan dengan tim lo gitu. Apakah estimasi yang kita buat udah sesuai dengan ekspektasi mereka? Nah, kalau tidak mungkin bisa disesuaikan lagi gitu. Oke, menarik Ham. Ini case-nya mungkin sering banget ditemuin sama orang-orang gitu ya. Dan ini sudut pandangnya dari seorang. Selain itulah Ham, ada lagi nggak sih yang lu ya mungkin pernah gagal, ya mungkin istilahnya kalau bisa dibilang agak-agak receh atau yang lucu-lucu lah gitu. Lucu-lucu itu maksudnya ya hal simpel tapi ternyata kok gue nggak bener yang ngelakuinnya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Gagal, ya paling kalau keseharian gue sebagai seorang lead itu, kalau gagal sih ya gue lagi nggak inget gitu, tapi Ya. mungkin lebih pelajarannya adalah lu harus bisa beradaptasi dengan orang yang dengan lawan bicara lu gitu. Oke. Jadi kadang ada orang yang atau lawan bicara kita yang pengennya straightforward, ada lawan bicara kita yang pengennya basa-basi dulu gitu, tanya Oke. personalnya dulu gitu. Jadi kita harus adaptable lah. Apalagi kan dari sebagai seorang lead sendiri, lu pengen tim lu itu mengeluarkan potensi mereka secara maksimal gitu kan. Nah, Iya. kalau misalnya lu sangat rigid gitu, maksudnya sangat rigid, sangat kaku dalam kemampuan lead lu, mungkin itu bisa works dengan sebagian orang, mungkin untuk sebagian orang yang lain, mereka malah benci itu gitu. Oke, iya benar sih. Nah, jadi misalnya, "Aduh, saya nggak suka nih lead yang sangat commanding," gitu. Jadi ngasih, "Kamu harus ngerjain ini ya," gitu. Mungkin sebagian orang suka dengan dikasih target, dikasih deadline gitu, membuat mereka semangat gitu. Ya, tapi ada sebagian orang yang lain, kalau dikasih target dengan, keras seperti itu malah jadi nggak semangat gitu, malah jadi kepikiran beban yang berat gitu kan. Mungkin ansietas Ya. kali ya, atau kecemasan. Iya, Bisa jadi. jadi muncul anxiety gitu kan. Iya. Waduh waduh waduh, saya harus achieve ini gimana ya gitu kan. Tapi ada juga orang yang emang ambis kan istilahnya. Iya. Ya, saya harus achieve ini di bulan ini gitu kan. Ada juga orang yang ambis seperti itu. Ya, makanya kalau kalau kita nggak ngasih uh, goals yang jelas ke orang yang ambis, mereka juga malah down gitu kan. Nggak ada. Padahal saya iya, padahal saya ingin padahal saya ingin mengeluarkan potensi saya secara maksimal gitu, atau padahal saya ingin berkontribusi semaksimal mungkin gitu. Tapi kok lead saya nggak ngasih challenge tambahan gitu. Tapi kok lead saya malah acuh-acuh aja ke apa yang saya kerjakan gitu kan. Iya, Ya iya. harus disesuaikan lah gitu. Apalagi seorang manajerial itu bukan lagi ngurus codingan, tapi kita itu ngurus orang gitu. Istilahnya kan lu kalau misalnya jadi lead tuh emang yang diurusin orang lebih banyak daripada waktu lu ngurusin mesin atau codingan lah ya. Iya. Struktur tim lu sendiri tuh apakah beragam sekali gitu ya, istilahnya mungkin ada yang lebih tua daripada lu tapi lu ternyata punya kemampuan untuk melit itu, atau gimana tuh dari struktur timnya? Ya, dari struktur tim sendiri juga sebenarnya ada yang ya gue sempat nyelid orang-orang yang joinnya bahkan sebelum gue gitu. Oke. Jadi sebenarnya mereka lebih ya lumayan lebih lama tenure-nya daripada gue sendiri di Tokopedia di kantor gue. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa disensor. Ya, ya
ya gue sempat nge-lead orang-orang yang tenure-nya lebih lama di kantor gue. Gitu. Nah, bukan berarti lu nggak ngasih mereka, kayak bukan berarti lu nggak bisa ngasih mereka target juga gitu kan. Iya, benar. Mentang-mentang mereka masuk duluan gitu. Jadi kita nggak ngasih target, nggak nyuruh mereka ngerjain apa-apa gitu kan ya. Lu juga harus bisa menyesuaikan dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan juga gitu. Jadi jangan sampai lu nggak bisa kerja baik dengan seseorang hanya sebatas karena kesopanan gitu kan. Ya, Segan kali ya, istilahnya ya karena lu segan segan jadi istilahnya. nggak ngasih tas gitu. Udahlah, Iya, tunggu aja jangan Pak sampai, gitu. ya, iya Pak, terserah Anda aja mau ngerjain apa, ya nggak bisa dong. Banyak banyak hal yang perlu dilakuin gitu kan, banyak hal yang harus di-achieve gitu kan. Jadi ya, eee, cari cari cara komunikasi yang lebih enak gitu, antara satu sama lain. Oke. Strukturnya beragam dan cara menghandle dengan komunikasi. Mhm. Terus lu sendiri pernah nggak sih mungkin ya, kita kerja itu kan ada aja yang suka datang gitu ya kayak menawar open untuk apa namanya apa membuka peluang gitu, maksudnya membuka um, bahasa Indonesia apa ya? Udah pakai bahasa Inggris. Apakah Anda ingin membuka peluang kalau misalkan ditawarin kerja lu mau ngambil atau enggak gitu, atau istilahnya orang-orang nge-reach out gitu. Lu sendiri Mhm. pernah punya pengalaman nggak di reach out terus lu melakukan interview dan ya interviewnya mungkin jadi bisa jadi berhasil tapi nggak lu ambil gitu. Ada nggak cerita-cerita dari interview atau kegagalan interview itu sendiri? Ya, kalau sekarang sih gue nggak inget ya apakah, gue pernah di-approach seperti sebenarnya yang approach ada, tapi gue nggak inget apakah gue sendiri pernah merespons atau enggak gitu. Karena, itu tadi gue masih merasa ter-challenge di kantor gue yang sekarang, jadi gue juga masih belum, lihat opportunity lain sih. Oke, berarti istilahnya belum ada cerita dari sisi interview ya. Iya, belum ada. Kira-kira apa yang bisa lu kasih ujangannya buat orang-orang yang bakal mengalami kegagalan? Pasti kan kegagalan datang aja gitu kan ya, nggak ya selalu mulus. Pesan-pesan lu untuk pendengar gitu terkait kegagalan yang udah lu alami. Oke, pesan-pesan gue adalah dengerin cerita-cerita orang, termasuk podcast seperti ini nih. Oke. Jadi karena, dengan lu mendengarkan cerita orang yang sudah terjun langsung gitu dan mengalami kegagalannya secara langsung, ya lu bisa menghindari kegagalan tersebut gitu. Contohnya yang tadi gue terlalu humble dalam performance appraisal gue sendiri gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya kalau lu tahu ceritanya dari orang lain kan berarti lu bisa menghindari kesalahan itu sendiri gitu kan. Jadi, oh saya dapat pelajaran bahwa saya harusnya nggak kayak gitu kan. Ya, Oke. mungkin itu salah satunya. Tapi yang paling utama adalah harus bisa belajar dan beradaptasi dari kegagalan tersebut. Jangan sampai kegagalan tersebut menjadi suatu blocker, menjadi suatu penghalang buat lu untuk maju lebih lebih baik lagi gitu. Bahkan kalau bisa lu merubah diri lu atau merubah merubah perilaku lu sehingga lu nggak akan menemukan kegagalan tersebut di masa depan. Pesan-pesannya. Pertanyaan selanjutnya adalah lebih ke arah saat ini kan ya lu udah ada di sisi manajerial gitu, track manajerial, tech lead, mungkin di atas lagi nanti masih ada lagi jenjangnya gitu. Apakah lu ini udah sampai di fase pekerjaan impian lu gitu? Dalam artian yang pertama, apakah lu impikan dari awal lu kerja atau masa lu kerja? Dan yang kedua, apakah ini posisi yang lu impikan juga? Maksudnya saat ini kan udah jadi seorang lead dan mobile engineer lagi gitu. Hmm. Boleh jawab nggak? Oke, untuk dari segi kantor sendiri atau perusahaan sendiri sebenarnya ya belum kepikiran untuk migrasi ke kantor lain gitu atau lulus dari kantor ini gitu. Karena
gue sendiri masih melihat ya masih ada challenge-challenge yang bisa gue lakukan di kantor ini gitu, dan masih ada opportunity yang gue bisa ambil di kantor ini. Nah, untuk posisinya sendiri ya sebenarnya ya ini masih belum puncak lah. Masih ada impian-impian gue untuk lanjut ke puncak, lanjut ke posisi yang lebih atas gitu. Oke, berarti jawabannya masih udah ada di pekerjaan impian atau belum nih? Jawaban secara kesimpulannya. Pekerjaan impian. Secara kesimpulan ya belum lah. Belum ya? Ya belum. Oke. Cara lu untuk mengejar itu saat ini lu udah ngelakuin apa aja sih kalau boleh tahu? Untuk Ya mengejar pekerjaan impian lu itu. lebih ke melihat apa sih yang gue harus lakukan atau apa sih yang gue harus rubah supaya gue itu mendapatkan kesempatan untuk become the next level gitu, untuk ada di posisi di atas gue gitu. Jadi lebih ke observasi apa yang harus gue lakukan dan melakukan itu. Oke. Yang konkretnya, maksudnya apakah lu sendiri itu menuliskan gitu, kayak tadi kan lu juga orangnya adalah yang menuliskan track lu ya, pencapaian selama 6 bulan terakhir gitu. Kalau yang lakuin itu gimana sih caranya melihat next level lu tuh, lu ngeliatnya dari apa gitu, dan kayak apa bentuknya gitu maksudnya kalau di konkretnya? Kalau gue lihat ya next level gue itu kan lebih ke seorang manajer gitu, dan seorang manajer itu aktif dalam memberikan goal gitu, membuat rencana ke depannya kita harus gimana, kayak membuat arahan kemana tim kita harus dibawa, seperti itu sih. Dan gue akui gue juga masih belum punya banyak pengalaman di hal tersebut gitu sih. Oke. Itu sih pertanyaan untuk gue buat di podcast kali ini. Makasih banget Ham insight-nya yang udah lu kasih terkait cerita gagal lu, best practice-nya, cara menanggulanginya, dan wejangan-wejangannya. Semoga lu nggak kapok lah nanti kalau misalkan gue undang lagi di podcast selanjutnya. Siap. Ditunggu. Yap. Oke, buat para pendengar, terima kasih atas waktunya kalian sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Jangan lupa nanti akan ada di YouTube saya pribadi, atau YouTube namanya Cerita Gagal bareng Sigit. Kalian bisa subscribe, like gitu ya. Dan setelah di sana versinya audio aja, nggak ada versi video. Atau juga kalau misalkan mau mendengarkan via podcast atau podcast Spotify maksudnya, atau Anchor, bisa juga didengarkan di sana. Dari gue itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih Ilham, terima kasih para pendengar. Sekian, sampai jumpa. Sampai jumpa.